Gila banget, korupsi 500 triliun di proyek PSN Jokowi. Berita baru lagi nih guys ya. Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebacain soal politik lagi nih guys ya. Ini soal banjir, kemarin udah gue bahas, tadi juga udah gue bahas. Tapi ini ada yang meresahkan soal politik kita ya. Kasus-kasus korupsi guys, seperti biasa, tidak terlepas dari korupsi negara kita ini ya guys ya. Tapi sebelum itu gue pengen nawarin produk ke kalian yang wajib kalian punya guys. Di sini gue punya produk parfum ya guys ya dari Onyx yang FWB. Ini harganya cuma 100 ribuan aja guys. Silakan kalian check out dan klik link di bawah ini ya guys ya. Baik teman-teman, gak usah pakai basa-basi lagi, langsung aja kita bacain berita seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, comment, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo. Nah, ini di tag lagi nih Pak Prabowo. Kalau nggak Pak Prabowo, Jokowi, Gerindra nih guys ya sekarang nih guys ya. Jika Bapak niat memberantas korupsi di Pertamina yang hampir 1000 triliun itu ya guys ya. 1000 triliun guys, lu bayangin tuh. Lebih baik nonaktifkan dulu Erick Thohir agar penyelidikan bisa lebih terbuka dan lebih gamblang. Benar banget nih guys ya. Tapi kita tahu mungkin Pak Erick Thohir sekarang juga menjadi Menteri BUMN ya, sampai sekarang juga nggak mungkin lah digantikan guys ya. Ini ada video di mana dari Tribun Network nih ya guys ya. Kita lihat guys cuplikannya sedikit ya guys ya. Direktur Migas yang juga Direktur Eksekutif Cherry Yusri Usman ini mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menonaktifkan Menteri BUMN Erick Thohir soal dugaan korupsi oplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax. Yang mana Yusri ini berpendapat jika Presiden Prabowo benar-benar berkomitmen untuk memerangi korupsi, maka langkah pertama yang harus diambil adalah menonaktifkan Thohir dari jabatannya sebagai Menteri BUMN. Tidak akan mungkin. Pertanyaannya, mungkinkah Erick Thohir akan dicopot dari jabatannya ataupun dinonaktifkan dari jabatan Menteri BUMN ini ya guys ya. Kalau kalian yakin ya, percaya atau enggaknya, silahkan kalian komen di kolom komentar ya guys ya. Lanjut, mahasiswa di berbagai daerah dan di luar negeri tengah menyiapkan demonstrasi Indonesia Gelap Jilid 2. Waduh, kemarin sudah jilid pertama dari hari Senin sampai hari Kamis. Kemarin jilid pertama itu sudah cukup rame ya guys ya, dari hari Senin sampai hari Kamis berlanjut ya guys ya. Dan itu bener-bener rame banget guys untuk mengadili Jokowi lah, untuk kebijakan pemerintah yang semena-mena lah. Dan ini ada kabar lagi guys, ada Indonesia Gelap Jilid kedua nih guys ya. Kita lihat nanti guys seperti apa kalau misalnya ada nih Indonesia Gelap Jilid kedua nih guys ya. Apakah netizen siap-siap main tagar seperti di bawah ini? Nah, sudah siap? Mari ramaikan. Nah, terserah buat kalian yang masih beranggap kalau pemerintah kita masih nggak fair terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Kita lihat nanti guys, apakah ada ya Indonesia Gelap Jilid 2 ya guys ya. Lanjut, usia 66 tahun divonis 30 tahun penjara ya. Di sini ada Karen Agustiawan. Yang namanya instruksi presiden adalah perintah jabatan. Ini kalau nggak salah ya guys ya, kasus lama kalau nggak salah gua nih, tapi digoreng-goreng nih guys sampai detik ini karena kebetulan kasusnya ada sangkut pautnya ya, Pertamina nih guys ya. Ini di Rut Pertamina tahun 2014 kalau nggak salah gua ya guys ya. Dan ini sudah terjerat kasus korupsi dan dihukum 13 tahun penjara nih guys ya. Ini nggak usah kita lihat, tapi kesimpulannya adalah kemungkinan beberapa orang yang terjerat korupsi ini adalah ada instruksi dari atasannya, entah itu presiden, menteri ataupun lainnya guys ya. Kalian bisa nilai sendiri guys. Lanjut, akhirnya Kejagung meralat pernyataan sendiri. Nah, ini pertanyaan nih guys ya. Bukan dioplos tapi di blending. Gara-gara oplosan Pertalite ya, rela bayar-bayar nih lebih mahal, ternyata cuma bayar antrian doang biar nggak ngantri. Ternyata Pertamax yang kita beli itu isinya Pertalite guys. Apa nggak kecewa? Ini baru kali ini nih kasus korupsi yang benar-benar menyakitkan kita semua ini guys ya. Apa ini ada hubungannya dengan pertemuan hingga larut malam kemarin? Nah, kita tahu kemarin Pak Erick Thohir ya guys ya, itu melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Agung guys. Gua nggak tahu membahas apa, entah ngebahas Pertamina, ngebahas korupsi-korupsi lain, tapi yang jelas ini menjadi pertanyaan juga guys, sampai larut malam soalnya pertemuan tersebut ya guys ya. Kita tidak mengatakan dioplos ya, tapi di blending. Kenapa? Jangan sampai salam. Ini Harli Siregar guys, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Membuat terminologi. Dia datang dibayar RON 92 ya. RON 92 itu pertama ya, berdasarkan price list yang ada. Tapi yang datang RON 88 atau RON 90. Dan inilah yang masuk di PT OTN itu dia. Nah, bagaimana prosesnya di situ? Nah, ini yang didalami. RON 92 yang dibayar itu yang ternyata datang bukan RON 92, itu kan masuk di OTN, di PT Orbit
terminal. Sudah sekarang sedang didalami prosesnya seperti apa gitu. Dan itu kan miliknya swasta kan. Peran dari direktur pemasaran, kemudian yang baru ditahan yang 2 kemarin itu, nah kaitannya dengan proses-proses. Karena Pertamina kemarin udah jelas banget mutlak ya guys ya, itu banyak bohongin masyarakat. Kita semua udah dibohongin sama pemerintah kita sendiri soal Pertamax ya. Gua nggak tahu kasus-kasus lain, Timas segala macam, tapi yang menyakitkan ini ya salah satunya Pertamax ini guys, Pertamina. Kita beli bensin rela bayar mahal ya demi Pertamax ya, demi biar bagus kendaraan kita, biar nggak rusak, tapi isinya Pertalite ya. Kecewa banget. Lanjut, waduh ini benarkah skenario sengaja senggol Ahok supaya Ahok yang direaksi agar berita keponakan ini tertutup? Nah, namanya Joko Priambodo, keponakan Pak Joko, menantu Paman Usman, jabatan di anak perusahaan Pertamina yaitu Direktur Pemasaran Logistik. Direktur ya, waduh beneran nggak nih? Ya, buat kalian nih gue juga pengen nanya nih guys, beneran nggak nih guys ya? Ada 2 keponakan Pak Jokowi yang menjabat, ya jabatannya cukup mentereng lah di Pertamina ya guys. Lanjut, nih gila banget, korupsi 500 triliun di proyek PSN Jokowi. Berita baru lagi nih guys ya. Ada lagi nih, gua nggak tahu nih, sampai detik ini masih banyak banget kasus korupsi yang terungkap. Dan itu kasus korupsinya itu di era Pak Jokowi kebanyakan ya guys ya. Terungkapnya di era Pak Prabowo gitu guys. Diungkap sejak Januari 2024, sama sekali tidak ada langkah hukum. Padahal jumlah besar, data ada, aliran dana terdeteksi. Nah, ini dia proyek strategis nasional tahun 2023. Nih kita lihat nih guys ya cuplikannya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 36,57% anggaran proyek PSN diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK menyebut dana itu masuk ke ASN untuk kepentingan pribadi. Memang bener-bener ajaib banget pejabat-pejabat kita ini ya guys ya. Politisi serta pembelian aset. Sedangkan mohon maaf banget guys, ini video terlalu panjang dan gue takut kena copyright juga. Jadi buat kalian yang pengen nonton full videonya silahkan kunjungin Twitter yang ini ya guys ya. Baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Kita nantikan berita politik terkini lagi ya guys ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap subscribe channel ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.